lanjutannya. Selamat sore ibu-ibu, kita akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3. Kita akan membahas dan melakukan coaching. Kami guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Saya Christina Pardede sebagai pengamat. Dan saya Dwi Puspaningrum sebagai coach. Dan saya Sepernalia Manik berperan dan bertindak sebagai coach. Kami akan melakukan coaching pada sore hari ini dan silahkan Ibu Dwi Puspaningrum sebagai coach. Kira-kira Ibu sebagai coach apa yang sudah Ibu persiapkan untuk menerima kehadiran coach Ibu? Oke, baik Ibu Christina. Di sini saya dalam melakukan coaching yang sudah saya akan melakukan kehadiran penuh, baru saya akan mendengarkan aktif dari coach saya, dan yang terakhir saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menimbulkan ide dan solusi yang didapat oleh coach. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, silahkan Ibu Sepernalia mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Bu Dwi. Selamat sore Ibu Lia. Selamat sore Ibu Dwi. Bisa saya bantu Ibu? Gini Bu, saya kan datang sama Ibu ingin menceritakan sesuatu hal yang agak sedikit yang saya perhatikan di sekolah saya, di satuan pendidikan saya, itu beberapa teman sejawat masih menggunakan model-model pembelajaran yang sudah tidak sesuai dengan zaman gitu Bu. Oh begitu Bu. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan mendapatkan solusi atas kejadian ini atau situasi ini agar teman-teman sejawat bisa merubah atau bisa keluar dari zona nyaman, di mana yang saya perhatikan sekarang ini itu sebagian besar ya, tapi tidak semua sih, tapi sebagian besar kawan-kawan itu menyampaikan materi dengan ceramah. Jadi metode yang digunakan itu masih konvensional gitu. Jadi saya rasa tidak sesuai dengan zaman. Sementara sekarang ini kan anak-anak kita ini adalah zaman digital, di mana mereka tuh lahir, tumbuh, berkembang dan hidup di zaman digital. Jadi saya rasa model pembelajaran yang hanya ceramah-ceramah saja tidak akan menarik bagi siswa dan tidak akan merubah situasi. Jadi saya ingin supaya teman-teman saya itu tidak seperti itu lagi gitu Bu. Oke Bu, jadi menurut Ibu hal-hal apa saja yang bisa dapat meningkatkan model pembelajaran yang tidak monoton seperti model ceramah Ibu? Ya menurut saya kita harus menggunakan metode atau model pembelajaran sesuai dengan zamannya anak gitu. Zaman digital anak sekarang ini kan zaman digital, mereka hidup di situ. Ya harus kita sesuaikan. Contohnya kita menggunakan beberapa media seperti quizzes untuk ujian. Sekarang kan lagi marak dipakai guru. Kemudian memakai aplikasi Padlet, kemudian Mentimeter, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang menarik bagi siswa supaya tidak hanya ceramah-ceramah saja gitu Bu. Oke Bu, kira-kira Bu apa saja yang membuat supaya meningkatkan antusias guru-guru itu Bu, apa yang Ibu lakukan Ibu?
Yang saya lakukan itu barangkali ini ya, saya eh, membuat suatu pertemuan dengan teman sejawat seperti apa ya, berkolaborasi, kemudian berbagi pengalaman yang saya buat, karena saya selama ini untuk pembelajaran siswa sudah saya sesuaikan dengan keinginan siswa saya. Jadi saya perbandingkan antara siswa yang saya ajari dengan teman saya itu masih apa ya, si siswa ini atau murid ini sering mengeluh gitu, Bu kami bosan, kami nggak senang kalau guru A, guru B itu masuk, masa hanya ini aja, ceramah aja, kami ngantuk gitu. Jadi saya mau saya ajak mereka untuk berkolaborasi, kemudian seperti apa ya, desiminasi yang terhadap teman sejawat supaya melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan gitu. Oke, Bu, saya sependapat dengan Ibu. Jadi di sini, Bu, apa rencana Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Rencana saya ya selain dari pendampingan itu tadi, saya adakan mentoring kepada teman sejawat, kemudian mengadakan pendampingan individu, bisa dengan tatap muka face to face. Kemudian saya juga nanti akan berkonsultasi dengan Kepsek ya, dengan kepala sekolah agar mengadakan suatu kegiatan atau workshop maupun BIMTEK atau bimbingan teknis dalam penggunaan media pembelajaran yang variatif dan inovatif supaya siswa bisa lebih semangat belajar dan menyenangkan gitu, Bu. Oke, Bu. Kira-kira, Bu, komitmen Ibu untuk rencana Ibu sendiri seperti apa, Bu? Komitmen saya kok selain dari kompromikan sama kepala sekolah, saya tetap mengadakan mentoring kepada teman sejawat dan pendampingan. Kemudian memberitahu kepala sekolah supaya beliau memberikan izin kepada saya untuk melakukan sebuah kegiatan workshop ya, nanti yang bisa didampingi oleh tenaga ahli dari luar, agar semua guru bisa keluar dari zona nyaman ya, artinya tidak lagi seperti yang lalu-lalu, artinya mereka juga bisa merubah model-model pembelajaran ke lebih menyenangkan sesuai dengan zaman sekarang ini gitu, Ibu. Oke, baik, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Ide dan pendapat Ibu. Semangat ya, Bu, untuk melakukan pengimbasan kepada guru-guru dan melakukan sosialisasi kepada guru-guru tentang model pembelajaran yang menarik bagi murid-murid di Iya, zamannya sekarang. ya terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Oke, Dwi Ibu. sudah memberi. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat ya Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Oke Bu Kristina, silakan diobservasi hasil coaching kami berdua. Baik Ibu, terima kasih. Percakapan yang sungguh interaktif, menarik. Baik, saya akan melakukan pengamatan. Saya melihat coach dan coach itu interaktifnya terlihat saling melengkapi. Kemudian presentnya penuh, kehadiran penuh, fokus, dan yang paling utama, saya sebagai pengamat benar-benar melihat alur tirtanya nampak, Bu. Tujuan pembelajaran, tujuan coaching kita hari ini adalah menemukan tindak lanjut bagaimana guru-guru keluar dari metode konvensional ke metode digital.
Kemudian identifikasi masalahnya tadi terlihat dengan baik, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan Ibu Sri Priwalia Manik itu melakukan diseminasi, kemudian melakukan merencanakan kegiatan BIMTEK, bimbingan teknik, kemudian mengajukan kepada kepala sekolah. Di BIMTEK itu akan mendatangkan tenaga ahli dari luar. Kadang-kadang saya, kalau guru-guru ini tenaga ahli dari luar tuh lebih cepat mereka untuk melakukan aksi gerak dari yang konvensional ke digital. Kemudian ibu itu juga akan melakukan mentoring ke kelas-kelas. Jadi rencana aksinya jelas terlihat, kemudian tanggung jawabnya juga jelas terlihat, di mana ibu itu akan melakukan mentoring secara langsung kepada rekan-rekan sejawat. Jadi untuk alur ceritanya sudah terlihat dengan baik, dan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh coach adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengarahkan coach mendapatkan solusi dari masalah yang dia 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 hadapi gitu. Saya sebagai pengamat melihat coach baik membimbing dan alur tirtanya terlihat, pertanyaannya berbobot dan mampu menstimulus respon dari coach tersebut, dan coach juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang coach tersebut hadapi. Demikian Ibu yang bisa saya amati dari proses coach ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Selamat sore, kami calon guru penggerak Angkatan ke-7 dari Kabupaten Deli Serdang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya Sepernalia Manik bertindak sebagai pengamat atau observer, dan teman saya Christina Pardede akan bertindak sebagai coach. Saya Dwi Puspaningrum sebagai coach. Oke, pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching terkait permasalahan yang kami hadapi di tempat kerja kami masing-masing. Selamat sore Ibu Christina. Selamat sore Ibu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching kepada Ibu Dwi Puspaningrum. Apa saja yang udah Ibu persiapkan untuk coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Saya sebagai coach akan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian saya akan mempertanyakan tujuan dia bertemu dengan saya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan yang akan memicu stimulus dan respon mengarah kepada pemecahan masalah yang akan dibagikan oleh Ibu Dwi Puspaningrum. Oke, saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Iya, saya sudah mendapatkan tujuan dari coaching yang akan Ibu lakukan, di mana Ibu ingin yang diinginkan adalah supaya coaching Ibu menemukan solusi, seperti itu ya Bu. Oke, untuk Ibu. Untuk sore hari ini kepada Ibu Christina dan Ibu Dwi Puspaningrum silakan melakukan coaching. Untuk itu dipersilakan. Selamat sore Ibu Dwi Puspa. Selamat sore Ibu. Apa kabarnya Ibu?
Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri gimana Sehat, kabarnya Ibu. Bu? Ini saya dengar-dengar Ibu mencari saya nih ya. Iya Bu, saya ingin cerita sama Ibu. Apakah Ibu punya waktu Bu? Punya Ibu. Ini saya lagi ada jam kosong. Nih saya bersedia berbagi cerita dengan Ibu. Bu, Halo. Saya dengar-dengar Ibu mencari saya ya. Ingin berjumpa dengan saya. iya Ibu. Saya ingin bercerita Bu. Eh, Kira-kira apa yang mau diceritakan Ibu? Begini Bu, saya akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat saat mengajar dan sering tidak fokus saat di kelas Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, kira-kira tujuan Ibu utamanya jumpa saya itu kira-kira buat apa ya, Ibu? Saya ingin menemukan solusi Bu, bagaimana supaya murid-murid saya itu bisa memperhatikan saya pada saat melakukan pembelajaran Bu. Oh, berarti murid-murid Ibu itu banyak yang nggak mau memperhatikan Ibu. Sepertinya begitu Bu, makanya saya jadi kurang semangat mengajar karena melihat siswa-siswa saya saat saya masuk pelajaran mereka merasa tidak bersemangat dalam pembelajaran Bu. Oh, paham saya, Bu. Saya paham. Berarti kira-kira masalah-masalah apa yang Ibu jumpai di lapangan sehingga anak-anak itu tidak bersemangat Ibu untuk ikut mata pelajaran yang Ibu sajikan? Seperti yang saya amatin Bu, saya sudah lakukan proses pembelajaran seperti biasa. Sebelum masuk saya melakukan berdoa, baru saya melakukan persepsi. Di situ saya juga menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Ketika mengerjakan tugas, murid-murid itu terlihat kurang bersungguh-sungguh dan kurang bersemangat. Diajak hanya jawab masih kurang aktif. Terkadang ada murid juga yang tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya ya? Mungkin kurang menarik Ibu. Bagaimana kalau dibuat sesuatu yang berbeda gitu Ibu, berbeda. Mungkin cara di luar ceramah mungkin Ibu. Kira-kira cara yang baru Ibu? Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya juga mengadakan diskusi kelompok, Bu, memberikan kuis dan game belajar. Juga saya sudah putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tetapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat gitu, Bu. Berarti mungkin ada rencana aksi video yang mungkin tadi kan Ibu sudah memberikan video ya, mungkin video yang berbau-bau komedi mungkin Ibu, yang mengundang bagaimana kira-kira ya, video yang lain daripada yang lain mungkin, atau seperti apa gitu, kira-kira bisa nggak Ibu cari sesuatu yang baru gitu? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan dengan berpihak pada murid ya Ibu, di mana di situ dalam proses pembelajaran saya akan melakukan mungkin ada ice breaking yang membuat anak-anak itu menjadi semangat saat proses pembelajaran dan tidak bosan. Dan saya juga mungkin lebih kreatif lagi dengan membuat media-media pembelajaran yang lebih kreatif dan bisa juga menerapkan pembelajaran sosial emosional. Jadi ketika saat proses pembelajaran
murid-murid bisa kita lakukan relaksasi mungkin dengan melakukan teknik stop gitu Ibu. Oh iya, sepertinya eh, dari teknik-teknik yang Ibu lakukan tadi, Ibu rencanakan kapan nih rencana aksi yang tadi Ibu bilang kita akan bikin ice breaking, kita akan eh, teknik stop, kemudian KSE dimasukkan dalam pembelajaran. Kira-kira rencana aksi dari yang Ibu Dwi jabarkan tadi itu kira-kira direncanakan kapan ya Ibu ya? Saya rencanakan secepatnya Ibu, mungkin setelah ini kan kita lagi libur menyambut puasa, jadi setelah nanti masuk pembelajaran saya akan melakukan pembelajaran terus PSE tersebut, di mana di sini saya juga akan memperbaiki dulu diri saya terlebih dahulu dan mencoba untuk melakukan pembelajarannya di kelas. Saya ingin mengajak murid-murid di sini bersama untuk melakukan pembelajaran sosial emosional. Baik Ibu Dwi, kira-kira ketika Ibu Dwi telah melakukan pembelajaran KSE sosial emosional, tanggung jawab apa kira-kira yang ingin Ibu Dwi harapkan dari tindak lanjut rencana aksi Ibu? Mungkin murid-murid akan menjadi lebih semangat dan mau mengikuti ketika pembelajaran saya sedang berlangsung Ibu, di mana murid-murid itu lebih ambisi dalam mengikuti pembelajaran saya dan mau mengerjakan tugas. Mereka tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah mendengarkan cerita saya dan saya sudah menemukan solusinya Ibu. Sepertinya kita sudah mulai mendapat gembok dan kuncinya nih ya Bu ya. Kita dapat trik dan teknik untuk menumbuhkan semangat anak-anak di kelas. Kita menempatkan KSE sosial emosional dalam pembelajaran dan akan menerapkannya dalam waktu yang dekat ya Bu ya, mungkin minggu depan ya Ibu Dwi ya. Iya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Sama-sama Ibu Dwi, terima kasih. Silakan Ibu observer, Ibu pengamat. Ya, terima kasih kepada pada coaching kali ini, di mana Ibu Christina Pardede berperan sebagai coach dan Ibu Dwi Puspaningrum sebagai coachee. Pada coaching yang saya amati, coach sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana coach menanyakan tujuan dari coachee, kemudian juga terdapat identifikasi ya, seperti siswa tadi kurang bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian pada perbincangan atau coaching ini sudah terlihat juga rencana aksi ya, di alur rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee-nya, dan si coachee menemukan solusi dan langkah-langkah dari solusi yang akan diperbuat nanti, sehingga masalah tersebut mendapatkan solusi. Nah, kemudian di alur yang selanjutnya itu di sana juga sudah terlihat tanggung jawab di mana si coachee ingin ada tindak lanjut ke depan akan masalah tersebut setelah dilakukan aksi. Seperti murid akan lebih bersemangat setelah dilakukan perubahan dari metode pembelajaran, seperti tadi yang diutarakan oleh coachee, yaitu lebih kreatif, mengadakan ice breaking, relaksasi, teknik stop, kemudian pembelajaran sosial emosional. Ini adalah solusi dari permasalahan dari coachee-nya. Jadi di sini
sudah kelihatan alur tirtanya, kemudian juga si coach dengan jelas mendapatkan solusi dan langkah-langkah solusi yang akan dilakukannya nanti. Jadi di sini saya mengapresiasi dari coachnya karena si coachnya bertanya secara sesuai dengan alur sehingga coachnya mendapatkan solusi dan tanggung jawab ke depannya. Itu saja dari saya sebagai observer atau pengamat. Terima kasih. Kami calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Deli Serdang dengan saya sendiri, Sepnelia Manik, dan teman saya Dwi Puspaningrum sebagai pengamat, dan saya Christina Pardede sebagai coach. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada demonstrasi ini terdiri dari pengamat yaitu observer, coach, dan coachee. Oke, silakan Bu Dwi. Selamat siang Ibu Lia. Selamat siang Ibu Dwi. Gimana kabarnya Bu? Sehat. Gimana Ibu? Bagaimana kabarnya? Sehat Ibu. Oke, baik Ibu. Di sini saya selaku pengamat pada kesempatan ini Ibu sebagai coach. Di sini saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan coaching Ibu? Persiapan yang saya lakukan yaitu sesuai dengan kompetensi yang saya miliki yaitu perencanaan, kemudian mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot yang bisa menstimulus pemikiran coachee. Oke Ibu, di sini harus kita perhatikan bahwasanya dalam coaching kita harus menggunakan alur tirta ya Ibu. Iya Ibu. Oke, sekarang dipersilakan Ibu Lia untuk melakukan coaching. Iya, terima kasih Ibu Dwi. Semoga apa yang kami coaching nanti Ibu bisa mengamati dan memberikan masukan dan komentar terhadap coaching yang akan kami lakukan bersama Ibu Christina. Oke, baik Ibu. Selamat sore Ibu Christina. Selamat sore Bu. Saya dengar Ibu lagi ini ya mau membicarakan sesuatu. Apa itu Ibu? Iya Ibu, kira-kira Ibu punya waktu untuk berbagi dengan saya, mendengarkan apa yang ingin saya bagi dengan Ibu. Ada sedikit, bukan masalah sih, seperti mengambang gitu di dalam pikiran saya gitu Ibu. Oh iya, saya kebetulan waktu saya lagi luang, jadi saya bersedia untuk mendengarkan cerita dari Ibu. Apa itu Ibu? Iya Ibu, hari ini saya ingin berbagi cerita tentang assessment. Kira-kira assessment itu kan sangat penting ya Bu bagi Iya, kita benar. guru. Jadi teman-teman kita ada yang bertanya, Iya. bagaimana sih assessment itu dilakukan seorang guru penggerak? Gitu Ibu. Jadi saya ingin berbagi cerita dengan Ibu. Tujuan dilakukan asesmen itu apa Ibu? Tujuan Baik, Ibu Ibu, untuk melakukan asesmen itu? Assessment itu kan sesuatu yang sangat penting bagi guru. Assessment
sangat penting membuat kita guru untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang sudah kita ajarkan dapat diserap atau diterima dengan baik oleh peserta didik kita, oleh murid kita, Ibu. Jadi asesmen itu sesuatu yang sangat penting. Kalau bahasa Indonesianya, Bu, berarti penilaian, Ibu. Oh, Asesmen itu merupakan penilaian sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi yang sudah kita ajarkan. oh, berarti supaya melihat tingkat kompetensi siswa, Bu. Jadi tujuan asesmen itu untuk Ibu sendiri apa? Guru-guru itu bertanya, jadi asesmen yang sudah Ibu lakukan apa gitu ya. Baik, saya akan mencoba. Asesmen itu terbagi atas 3. Iya. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan sebelum melakukan pembelajaran yang dilakukan di awal, yang tujuannya untuk mengetahui kesiapan belajar siswa kita. Oh, Kedua adalah asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan bisa pada saat proses pembelajaran ataupun asesmen self assessment atau penilaian diri sendiri, seperti murid dengan murid menilai dalam proses presentasi kerja kelompok. oh, Itu adalah salah satu bagian dari penilaian juga atau bagian dari asesmen. Yang oh, sering kita lakukan, guru-guru kan punya pikiran seperti ini, Bu. Asesmen itu hanya dilakukan 1 kali 1 semester, yaitu Iya. di akhir semester. Padahal dari materi kita, guru penggerak, asesmen itu sebenarnya bermacam-macam ya kan, Bu. Dilakukan Iya, di benar. awal, dilakukan di tengah-tengah proses, dan dilakukan di akhir. Tapi kan itu teman-teman kita banyak yang kurang memahami penempatan asesmen tersebut. Oh, gitu. Berarti dari tujuan Ibu ini sekarang yang pertama ingin mengetahui kompetensi siswa. Kemudian untuk apa ya, supaya guru melihat ketercapaian ya, Bu ya. Nah, kemudian apakah ini sudah Ibu lakukan asesmen ini? Kalau saya, Bu, sudah melakukan yang awal saja, Bu, masih pada proses asesmen diagnostik yang menilai kesiapan belajar yang dilakukan di awal sebelum pembelajaran. Untuk proses pembelajaran masih sedang berlangsung dan akan sedang berlangsung, Bu. Oh, Tapi kan gitu ini ya. kita sedang libur, jadi Iya. ada beberapa waktu selai, Bu. Oh, jadi dari skala 1 sampai 10 yang Ibu lakukan ini, Ibu berada di mana? Dari tujuan yang akan Ibu capai dalam melaksanakan asesmen. Dari ketiga asesmen yang akan kita capai kan, Ibu. Ya, Saya dari nilai 1 berada sampai 7 di mana, Ibu? Iya, saya kira-kira berada di tengah, Ibu. Antara 5 ke 6 gitu, Ibu. Oh. Karena masih proses penilaian dalam proses pembelajaran. Oh, gitu. Jadi dalam tujuan yang Ibu buat, apa level keberapa yang ingin Ibu capai? Di level keberapa dalam asesmen ini, dalam pelaksanaan asesmen gitu? Dalam pelaksanaan asesmen, di dalam penerapan mungkin rencana gitu. Penerapannya itu, rencana aksinya itu, Bu, kalau bisa pada level tertinggi lah, Bu. Berarti kita dapat ketiga asesmen tadi, asesmen diagnostik, asesmen proses pembelajaran, dan asesmen sumatif sebagai penilaian akhir.
tapi saya belum melaksanakan yang asesmen akhir, Bu. Asesmen akhir tuh rencananya kita akan kerjakan itu mungkin di akhir semester, Ibu. Itu target pencapaian yang ingin kita capai untuk asesmen akhir. Begitu, Ibu. gitu Levelnya ya. belum sampai 100 lah. Masih level pencapaiannya di 60-70 lah, Ibu. Oh gitu ya, 60 sampai 70. Apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi pelaksanaan asesmen ini dalam pelaksanaan asesmen dalam diri Ibu untuk pembelajaran? Nah, sepertinya ada, Ibu. Terkadang respon siswa itu terhadap asesmen yang kita buat, mereka berpikir bahwa kita tidak sedang proses menilai mereka, jadi mereka tidak fokus gitu, Ibu. Oh gitu ya. Nah, solusinya apa yang akan Ibu buat? Apa solusi? Solusi yang akan saya buat dalam waktu dekat kan, Ibu, kita akan mengumpulkan guru-guru untuk kayak mensosialisasikan bahwa asesmen itu bukan hanya sekedar di akhir semester saja, bahwa asesmen diagnostik yang dilakukan di awal itu merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan penilaian. Kemudian asesmen proses itu juga sesuatu yang sangat penting karena siswa langsung dalam penilaian tersebut. Sedangkan asesmen akhir itu kan itu biasa kita lakukan di akhir semester untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi yang telah kita ajarkan. Jadi rencana saya dalam waktu dekat, saya akan mensosialisasikan asesmen ini kepada guru-guru dan memberikan pemahaman bahwa sebenarnya asesmen itu terbagi atas beberapa bagian penting. Asesmen sebelum pembelajaran, asesmen pada saat pembelajaran, dan asesmen di akhir pembelajaran. Demikian, Ibu. Berarti strategi yang akan Ibu lakukan melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat ya Bu ya. Nah, iya, saya sebagai kemudian Bu, setelah nanti Ibu sudah melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan tersebut? Ya Ibu, terima kasih. Saya berencana mengadakan refleksi ulang bersama guru-guru, bisa refleksi pribadi ke guru-guru di kelas, melihat menanyakan kepada siswa feedback apakah mereka telah mendapat asesmen yang berbeda, misalnya ada tes awal, kemudian ada penilaian teman sejawat dalam proses kolaborasi kelompok siswa misalnya, dan apakah ada nilai tambah dari asesmen yang berbeda yang dilakukan. Kita akan refleksi ke murid-murid di beberapa kelas, Ibu, refleksi ulang. Oh gitu ya Bu ya. Berarti rencana Ibu sudah nampak, kemudian juga tindak lanjut selanjutnya setelah melakukan sosialisasi juga sudah Ibu beritahu. Saya sangat mengapresiasi tujuan dari yang akan Ibu lakukan. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya. Saya sudah dibantu mendengarkan saya, bisa berbagi untuk juga bisa saya sosialisasikan bersama rekan sejawat saya di sekolah saya. Oke, sama-sama Ibu Kristina. Oke, Sama Ibu Dwi. Ibu. Silakan Ibu Dwi. Oke Bu, di sini saya sebagai pengamat, saya mengamati yang sudah dilakukan Ibu Lia dan Ibu Kristina sudah sesuai dengan alur coaching, di mana
Alur Tirta, di mana tujuannya di situ sudah menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahannya pada saat melakukan assessment. Nah, yang kedua itu identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching, di mana coach memberikan pertanyaan yang membuat coach menyadari bahwa yang disarankan untuk melakukan tujuan dari assessment itu ingin mengetahui kompetensi siswa. Yang ketiga, di rencana aksi itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan baik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini Koci akan mengumpulkan guru-guru untuk mensosialisasikan tentang assessment. Nah, yang terakhir itu ada tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dan menjalankan rencana aksinya, yang dimana coach menanyakan tindak lanjut untuk kedepannya. Di sini Koci akan melakukan refleksi kepada murid-muridnya. Demikianlah yang bisa saya observasi. Semoga kita bisa bermanfaat untuk melakukan assessment dan melakukan coaching. Iya. Terima kasih Ibu Dwi